Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Video ini adalah video terakhir dari playlist video pembelajaran JavaScript dasar untuk web automation. Dan di video kali ini kita akan membahas DOM atau Document Object Model. Materi ini adalah materi yang sangat penting untuk kita pelajari karena DOM ini adalah cikal bakal adanya semua tool atau framework web automation yang ada pada saat ini. Maka dari itu kita perlu sekali untuk mempelajari dokumen objek model ini. Lalu pertanyaannya apa itu DOM? Nah, saya tidak akan menjelaskan teorinya ya, karena mungkin akan sedikit membingungkan. Maka dari itu saya akan menyebut DOM ini sebagai teknologi untuk menangkap dan memanipulasi objek HTML yang tampil di browser yang sedang kita akses. Nah, dengan adanya DOM ini kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari mengisi atau merubah nilai dari suatu elemen yang muncul di browser kita, menghitung banyaknya elemen, sampai kita pun bisa men-scroll halaman hanya dengan script saja. Tapi sifatnya itu hanya sementara dan hanya terjadi di komputer lokal kita. Nah, untuk caranya nanti saya akan coba tunjukkan ya, tapi mungkin saya tidak bisa menunjukkan semua hal yang bisa kita lakukan dengan DOM ini, tapi tidak usah khawatir teman-teman, seperti biasa di channel ini saya akan menunjukkan apa saja yang mungkin kita akan sering gunakan ketika kita membuat sebuah tool berbasis web automation. Di antaranya kita akan membuat script untuk menghitung sebuah objek dalam website dengan DOM ini. Dan kita pun akan membuat sebuah script untuk men-scroll otomatis halaman website hanya dengan script dokumen objek model saja. Daripada lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke inti dari videonya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau memang JavaScript ini hanya menempel di aplikasi browser saja. Lalu caranya untuk memasukkan script DOM atau script JavaScript ke dalam browsernya itu gimana? Nah, caranya kita akan memasukkan scriptnya ke dalam konsol. Nah, konsol ini berada di mana nih? Konsol ini berada di inspect element. Nah, di tab konsol kita bisa memasukkan script JavaScript ataupun script DOM. Nah, kita coba ya. Kita misalkan membuat sebuah variabel. Let var variabel sama dengan string pria masa depan lah, seperti itu. Pria masa depan. Nah, jangan lupa ditutup ya. Nah, sekarang jika kita panggil variabel yang barusan kita buat, hasilnya seperti ini ya. Nah, akan muncul pria masa depan. Tapi ini sifatnya hanya sementara nih. Hanya bersifat di tab ini aja. Nah, jika di tab selanjutnya kita panggil lagi, tidak akan bisa. Kita coba ya. Kita panggil variabel. Nah, tidak terdefinisi ya. Maka dari itu, semua script yang dimasukkan ke dalam konsol ini hanya berlaku di dokumen ini aja. Bahkan ketika kita reload si halamannya atau kita refresh halamannya, si variabelnya pun akan langsung menghilang. Kita coba, sekarang kita panggil ya, variabel. Nah, tidak terjadi apa-apa ya, karena memang sifatnya itu hanya bersifat sementara dan hanya berlaku di dokumen ini aja atau tab ini aja. Nah, sudah jelas ya seperti itu. Nah, sekarang gimana nih caranya mengambil suatu objek dari halaman ini? Misalkan saya mau ambil ini nih, bawang goreng premium kriuk. Caranya sebetulnya banyak metode yang bisa kita gunakan. Di antaranya kita bisa menggunakan get element by ID atau get element by class name. Tapi saya seringnya menggunakan query selector. Kenapa saya menggunakan query selector? Karena lebih fleksibel aja, lebih bebas gitu kan. Jadi patokannya tidak hanya sebatas ID atau kelas juga. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung aja kita praktek ya. Tapi sebelumnya saya mau tutup dulu si iMacros-nya dan ininya saya mau geser ke sebelah kiri agar lebih kelihatan ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita inspect dulu. Kita lihat title ini adanya di mana nih? Tipe datanya apa nih? Nah, adanya di sini ya. Tapi lihat di sini kelasnya kan ini random ya. Jadi kita nggak mungkin parsing lewat kelasnya karena kelasnya pasti rubah-rubah juga nih. Jadi kita lihat nih ke atasnya. Tipe data span ini kita lihat anaknya dari mana nih. Nah, anaknya dari ini ya. Kalau kita ini sembunyikan, tuh udah kelihatan ya anak dari ini. Tuh yang panah-panah ini. Anak dari si div class CSS bla 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 data test ID
div product wrapper. Nah, kita ambil dari yang sini dulu. Nah, ini supaya enak, ini kita copy dulu aja. Nah, ini kita copy sampai data wrapper-nya. Ini kita copy, setelah itu kita masuk ke konsol. Kita ketik di sini dokumen. Nah, sudah ada ya, langsung dokumen dot query selector all. Nah, saya biasanya menggunakan query selector all. Kita ini kan metode ya, jadi ada parameternya. Jadi kalau metode biasanya pakai kurung buka, kurung tutup. Setelah itu kita masukin dulu ini kutip 1 ya, karena ini bentuknya string. Kita masukin di sini data test ID. Tapi kita lihat dulu nih, tadi tipe datanya apa nih? Tipe data test ID itu mana? Kita cari. Nah, tipe datanya div ya. Jadi kita seperti ini buatnya. Ini div. Nah, tapi sebelumnya jangan dulu dimasukin divnya. Ini masukin dulu dalam kurung kotak nih, kurung kotak. Nah, sampai si kutip 2-nya, kurung kotak. Lalu di depannya pakai div. Sebetulnya sama saja seperti kita seleksi dengan UI Vision ya. Kalau sebelumnya sudah pernah menggunakan UI Vision pasti sudah tahu ya cara menggunakan selektor ini ya. Nah, sekarang sudah kan? Div data test ID sama dengan product wrapper. Sekarang kita enter dulu aja. Hasilnya akan seperti apa nih? Nah, hasilnya akan node list seperti ini ya. Kita lihat. Nah, supaya enak, ini kan terdeteksi semua ya. Tuh, terdeteksi 70 objek. Kita ambil dulu yang satu aja. Misalkan yang ini ya. Ini kan pasti nomor 1 ya. Ini kita panggil lagi yang barusan kita buat. Caranya tekan panah ke atas. Nah, di belakangnya kita masukkan indeksnya. Karena kita mau yang ini, jadi kita masukin 1. Nah, sudah, sekarang kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Data race ID. Sekarang kita lihat deh. Tuh, sudah masuk ke sini ya. Kita lihat tadi kan ada 2 ya divnya itu. Nah, dari ini kan ada 2 ya anaknya tuh. Jadi kalau kita mau ambil si nama title-nya, kita harus masuk dulu kemana nih? Ke div yang mana? Div yang 1 atau div yang 2? Kita lihat. Berarti kita masuknya ke div yang kedua ya. Kita masuk lagi ke konsol. Nah, setelah itu, ini kan lihat di sini ya. Ini kan cuman masukin si div yang kotak ini ya. Kita mau masuk nih ke yang sini. Caranya gimana? Caranya kita masuk aja ke divnya. Cara masuknya seperti di selektor pada umumnya. Kita menggunakan panah ke kanan atau lebih besar. Kita masuk ke tipe data apa nih? Kita cari lagi. Kita masuk ke tipe data div. Ini geser dulu ya ke sini ya. Kita masuk ke mana? Ke tipe data div yang ini ya. Sekarang kita masukin lagi div. Nah, sekarang kita coba enter hasilnya seperti apa nih? Kelas yang ini nih. Kita lihat lagi. Ini kita copy dulu. Kalau di Chrome lebih enak sih, lebih langsung kelihatan. Tapi sekarang kita coba dulu ya pakai yang ini ya. Nanti kita coba pakai yang Chrome. Mana barusan kita cari dulu tipe datanya mana. Nah, masuknya ke sini ya. Setelah itu kita masuk ke mana nih? Title adanya di mana nih? Adanya di span. Jadi kita masuk lagi di span. Setelah div yang tadi kita masuk lagi ke span. Nah, setelah di sini kita masuk lagi ke span. Tipe data span. Nah, sekarang kita coba enter. Masuknya kemana nih? Masuk ke kelas yang ini nih. Kita copy, kita cari lagi. Kita cari. Kali lagi. Nah, sudah ya. Sekarang kita sudah masuk ke tipe span-nya. Dan di tipe span tidak ada apa-apa lagi nih. Kalau kita mau mengambil teks, berarti kita tinggal masukin aja seperti ini nih. Nah, sudah seperti ini kita masukin di sini dot text content. Nah, sekarang kita enter hasilnya gimana? Tuh, sudah masuk ya. Kerupuk mawar putih khas Palembang 250 GSM. Nah, sudah masuk ke sini. Kalau misalkan kita mau lagi ke yang ini nih, kerupuk
kerupuk mawar putih, berarti kita tinggal rubah aja indeksnya ke 2. Nah, sekarang kita enter. Tuh, sudah masuk ya. Oh, tadi salah ya. Kita masuk harusnya kalau kita mau ngambil yang bawang goreng premium kriuk ini indeksnya 0 nih, bukan 1. Coba kita masuk di sini 0. Kita enter. Harusnya ke sini nih, bawang goreng premium kriuk. Kita enter tuh. Sudah ya, sudah masuk ke yang situ. Kalau misalkan mau ke kerupuk mawar putih, sekarang ininya kita ganti ke 1 indeksnya ya. Kita enter. Nah, sudah. Kalau misalkan ketiga kerupuk kulit, berarti ininya pakai 2. Nah, seperti itu. Kita enter. Harusnya ke kerupuk kulit sapi asli. Nah, betul ya, ke yang sini. Nah, itulah cara mengambil data menggunakan DOM. Memang sedikit ribet juga ya, tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena pada aktualnya kita tidak akan mengambil data menggunakan DOM ini. DOM ini biasanya kita gunakan untuk menghitung jumlah data yang akan kita scrap. Misalkan saya mau men-scrap semua data yang ada di sini, tapi kan saya tidak tahu nih jumlahnya berapa, maka dari itu saya hitung dulu menggunakan DOM. Nah, setelah ketahuan jumlahnya berapa, kan kita gampang ya tinggal looping aja di scriptnya, loopingnya berapa kali gitu kan. Nah, biasanya untuk itu saja sih saya menggunakan DOM ini. Nah, sekarang gimana nih caranya menghitung semua data menggunakan DOM ini? Caranya gampang teman-teman, sama seperti barusan, kita akan menggunakan query selector all. Nah, supaya gampang, kita panggil aja yang barusan, kita tekan panah ke atas di konsolnya. Setelah itu, yang ininya, yang masuk ke div-divnya kita hapus dulu. Sampai ini ya, sampai span. Nah, sampai span sini. Terus yang ininya kita hapus lagi. Nah, seperti ini. Ini lupa ya, nggak ditutup pakai kutip 1. Kita tutup dulu pakai kutip 1. Mana kutip 1. Nah, setelah itu enter. Nah, ini kan datanya ada 70 lebih ya. Kita kan nggak tahu nih, ini nggak mungkin 70 pas nih. Kita hitung menggunakan DOM. Kita tekan panah lagi ke atas, lalu kita masukkan .length. Huruf kecil ya, length. Enter. Oh, salah penulisan kayaknya. Length. TH. Enter. Tuh, ada 80. Jadi ketahuan ya jumlah produknya berapa. Kita coba deh pakai website lain, misalkan pakai website mana ya? Pakai website Shopee deh, supaya enak ya. Ke Shopee. Lalu kita masuk ke salah satu kategorinya, misalkan di elektronik aja deh. Elektronik. Nah, sekarang kita hitung produk yang ada di Shopee ini ada berapa. Nih, caranya sama menggunakan query selector all. Kita buka lagi inspeknya. Setelah itu kita arahkan ke data yang akan kita hitung. Nah, kita arahkan aja ke sini nih. Kita lihat ini nggak mungkin kelasnya ini, karena pasti ganti-ganti kelasnya. Gimana kalau pakai data mana nih? Ini kita geser dulu. Nah, ini nggak mungkin. Nah, kayaknya ini nih. Data SQA item. Coba kita cari. Atau langsung aja kita masuk ke DOM. Kita masuk dokumen .query selector all. Kita kurung buka kurung tutup, jangan lupa stringnya. Nah, kita masukkan di sini kurung buka kurung kotak buka kurung kotak tutup, kita masukkan di sini. Setelah itu tadi tipe datanya apa? Saya lupa. Tipe datanya div ya. Kita masukkan di sini div. Nah, sekarang kita coba enter. Ada 50 lebih nih. Nah, kita coba langsung hitung pakai length. .length. Length. TH enter. Nah, ada 60 produk. Nah, berarti sudah ketahuan ya jumlahnya berapa. Kalau misalkan penasaran mau hitung manual, terserah hitung aja manual. Tapi menggunakan DOM ini tidak mungkin ngaco sih, asal bener aja kelas yang kita pilihnya.
Nah, jika seperti ini sudah kan, kita tinggal masukin aja ke jumlah loopingnya. Kalau misalkan di iMacros tinggal looping di emplay-nya 60 kali misalkan seperti itu. Atau gimana kita praktek langsung menggunakan iMacros deh supaya terbayang gitu penggunaan si DOM ini. Kita buka dulu si si iMacros-nya. Nah, yang barusan ini kita copy dulu aja si DOM-nya. Kita coba di current URL current iMacros-nya kita edit. Nah, kita masukkan di sini, tapi di sini kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel, misalkan let loop, atau supaya jelas looping lah, sama dengan dokumen query selector yang barusan ya. Ini kita tutup aja pakai titik koma. Setelah itu kita coba alert dulu apakah terdeteksi jumlah datanya. Kita panggil looping. Nah, kita save and close, kita play. Nah, di sini lihat terjadi error. Dokumen is not definite. Dokumen tidak terdefinisi. Sebetulnya ini bukan error ya, tapi si iMacros tidak bisa mendeteksi dokumennya. Kenapa? Karena ingat-ingat ya tadi, kalau memang si DOM ini hanya berlaku di satu tab saja, sedangkan sifat iMacros kan bisa mengakses semua tab ya, semua dokumen. Jadi di scriptnya kita perlu edit sedikit nih. Nah, di depan dokumennya kita tambahin Windows agar si iMacros bisa mengenali window-nya. Setelah itu dia akan masuk ke dokumennya. Kita coba save and close, kita play. Nah, sekarang sudah terdeteksi ya 60. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal buat aja script untuk scraping si title-nya. Saya mau buat dengan iMacros yang biasa dulu aja. Di sini kita pakainya expat aja. Tag expat sama dengan tadi apa? Datanya. Coba. Nah, ini ya, data SQE. Ini kita copy dulu aja. Sampai sini. Kita akan masukkan ke sini. /div. Nah, oh ini lupa tidak masukkan si kotaknya, kita masukkan kotaknya. Dan ingat kalau di iMacros di sini harus pakai add ya. Add. Nah, berhubung di sini tidak bisa memasukkan indeks, jadi saya akan masukkan ke dalam kurung. Ke dalam kurung. Setelah itu kita masukkan si indeksnya. Nah, langsung kita ekstrak si teks txt. Kita coba, kita save and close, kita play. Nah, sudah terekstrak ya, hanya saja di sini datanya masih kotor ya. Masih ada teks lain yang kita tidak butuhkan. Di sini ada start, terus ada jumlah terjual dan kota penjualnya. Tapi nggak apa-apa lah, ini hanya sebatas tes aja. Jadi ini kita masukkan ke dalam versi JS-nya. Nah, ini kita buat di sini langsung kita implay code, kurung buka kurung tutup. Kita pakai backslash saja supaya cepat. Ininya kita enter sampai ke bawah. Setelah itu kita masukkan si scriptnya. Setelah itu saya mau prompt dulu nih. Prompt si hasil ekstraknya. Kita coba, kita save and close. Ini alertnya kita komentari dulu aja. Kita coba play. Nah, sudah ya. Sekarang kita tinggal looping aja berarti di sini nih. Nah, cara loopingnya gampang berarti. For kurung buka kurung tutup. Kita buat sebuah variabel, misalkan variabel i sama dengan 1. Lalu i lebih kecil atau sama dengan berapa nih? Nah, di sini untuk jumlah terakhir loopingnya kita panggil dari si variabel looping ini. Variabel looping ini kan dari si DOM ya. Jadi kita panggil aja langsung looping. Nah, setelah itu i-nya kita masukkan indentasi i plus. Nah, ini kurung awalnya jangan lupa di sini. Ini kita taikan aja ke atas supaya jelas ya. Atau kita spasi aja supaya enak bacanya. Nah, seperti ini.
kita langsung tutup pakai kurung kurawal. Kita coba save and close, kita play. Nah, cuman di sini masih apa namanya? Masih tidak bergeser ya, karena saya lupa tadi tidak merubah si ininya. Harusnya si ininya kita ganti jadi I. Nah, save and close, kita play. Nah, ada yang error nih sepertinya. Nah, saya lupa di sini panggilnya seperti ini aja. Padahal jika kita menggunakan backtick, kita panggilnya harus pakai $, kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Kita coba save and close, kita play. Nah, 1. Nah, langsung. Tuh. Nah, ini terus sampai yang terakhir nih. Nah, tuh. Kalau misalkan kita mau simpan langsung ke CSP bisa. Tapi berhubung di sini hanya tes, jadi saya mau coba seperti ini aja. Tuh. Banyak nih, sampai 60 kali nih. Tuh. Hanya saja ada title yang tidak terdetek ya. Mungkin di sini ada elemen yang kosongnya. Tuh. Nah, tapi nggak apa-apa lah, ini hanya sebatas contoh aja. Mungkin kedepannya kita bisa lebih buat rapih, lebih buat clean gitu skripnya. Nah, tuh. Terus ini sampai 60 kali. Jika sudah 60 kali baru selesai. Nah, sudah ya. Nah, seperti itulah penggunaan DOM yang biasa saya lakukan ketika saya membuat sebuah tool berbasis web automation. Nah, sekarang kita akan praktek untuk scroll otomatis. Katanya kan tadi kita akan membuat sebuah script untuk scroll otomatis menggunakan DOM. Nah, untuk scroll otomatis scriptnya gampang teman-teman. Kita buka lagi si inspect-nya. Atau supaya enak kita scroll dulu ke paling atas si halamannya. Nah, di sini. Nah, untuk scroll gampang teman-teman. Kita gunakan window. Nah, lalu kita masukkan scroll. Nah, double L. Kita masukin tuh. Nah, di sini ada 2 parameter. Mau scroll ke atas atau mau scroll ke bawah. Kalau misalkan kita mau scroll ke bawah, parameter pertama kita nolkan. Terus ini parameter kedua kita masukkan 1000. Nah, seperti ini. Kita coba enter. Kita lihat. Nah, scrollnya akan ke bawah ya. Kalau misalkan mau ke atas, ininya kita ganti. Yang 1000 ininya kita masukkan yang di sini. Nah, coba kita enter. Tuh, scroll lagi ke atas. Kalau misalkan mau scrollnya lebih banyak, misalkan mau 2000. Nah, kita coba yang 1000 dulu aja deh. Kita coba enter. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sekali lagi, nggak bisa. Karena kita sudah ada di titik yang scroll 1000. Kalau misalkan kita mau scroll ke selanjutnya, kita masukin di sini 2000. Kita enter lagi. Tuh. Misalkan mau scroll ke titik yang 5000, bisa. Enter. Nah, sudah terakhir berarti titik 5000 ya. Nah, scroll ini juga kita bisa gunakan di iMacros versi JavaScript. Penggunaannya sama seperti tadi ya, kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel, setelah itu kita looping. Dan untuk loopingnya, di sini kan loopingnya ningkatnya 1 ya. Tapi kalau di sini harus per 1000, jadi kita tinggal rubah aja sih indentasinya. Tapi saya tidak akan contohkan, silahkan diulik aja teman-teman, supaya lebih paham mengenai DOM ini. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.